Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu, malam yang kelima dari bulan Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 23 Januari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Amin, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian dengan tema yaitu wasailu asyirk, sarana penghantar kepada kesyirikan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allahu wa iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Al-Amin Samarinda yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas perkara yang berkaitan dengan himayatul aqidah, penjagaan terhadap aqidah. Aqidah adalah harta yang paling berharga bagi seorang muslim di dunia ini. Dengan aqidah yang benar, maka dia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan perkara yang kita bahas pada malam ini adalah hal-hal yang bisa menghantarkan kepada rusaknya akidah. Dan ini mengamalkan apa yang dilakukan oleh para salafus saleh, di antaranya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Dahulu orang-orang selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku dahulu selalu bertanya kepadanya tentang keburukan, karena khawatir keburukan tersebut mendapatiku. Hadis riwayat Bukhari. Dan mengetahui keburukan dan sarana-sarana yang menghantarkannya adalah untuk menjauhinya. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi, wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, akan tetapi untuk menjaga dari keburukan tersebut. Dan siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, niscaya ia akan terperosok ke dalamnya. Oleh sebab itulah kita harus mengetahui keburukan dan juga sarana-sarana yang menghantarkan keburukan untuk menjauhinya. Para ulama mempunyai kaidah fikih, al-wasail laha hukmul maqasid. Sarana mempunyai hukum seperti hukum tujuan. Jika tujuannya adalah keburukan, maka seluruh sarana yang menghantarkannya adalah keburukan. Oleh sebab itu kita harus menjauhinya. Dan sebaliknya, jika tujuannya adalah kebaikan,
maka seluruh sarana yang menghantarkan kepadanya adalah kebaikan. Maka kita harus mengetahuinya dan kemudian mengamalkannya. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Kesyirikan adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Kesyirikan adalah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala, seperti rububiyah, penciptaan, pengaturan, kekuasaan, atau asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau uluhiyah, segala macam bentuk ibadah seperti rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah, dan membayar zakat, atau seluruh macam ibadah-ibadah lisan, berzikir, berdoa, membaca Quran, memberi nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar, atau ibadah-ibadah qalbiyah seperti mahabbah, rasa cinta, tawakal, rasa tawakal, bersandar qalbu hanya kepada Allah, bersyukur, bersabar, kemudian rasa takut, rasa harap, yang semua itu adalah kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala. Jika disamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, maka itu adalah kesyirikan. Dan kesyirikan adalah dosa yang paling terbesar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah sungguh kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang sangat besar karena kesyirikan adalah memalingkan hak yang paling khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hak yang paling khusus yang dimiliki oleh Allah adalah ibadah. Maka ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Jika diberikan kepada selain Allah, maka berarti dia kezaliman yang paling besar. Oleh karenanya lah Allah tidak mengampuni orang yang mati di atas kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Kesyirikan adalah dosa yang paling terbesar yang pernah dilakukan di atas muka bumi dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah telah benar-benar haramkan atasnya surga dan tempatnya neraka, dan orang-orang yang zalim yang mensyirikkan Allah tidak ada seorang pun menjadi penolong untuk mereka. Oleh karena itu kita harus hati-hati dan kita harus takut terperosok ke dalam kesyirikan, sebagaimana takutnya Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berkata, Allah Rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan seluruh keturunanku dari menyembah berhala, yaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saja khawatir dirinya terperosok ke dalam kesyirikan, maka kita harus lebih khawatir terperosok ke dalam kesyirikan. Makanya para ulama salaf mengomentari perkataan Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Beliau mengatakan, "Faman ya'manul bala ba'da Ibrahim." Siapa yang merasa aman terperosok dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim takut terperosok dari kesyirikan.
Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika ma la a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari mensyirikanmu dalam keadaan aku menyadarinya, dan aku beristighfar kepadamu, memohon ampun kepadamu atas dosa kesyirikan yang aku tidak menyadarinya. Dan semua yang dikhawatirkan, sarananya pun kita harus khawatirkan. Karena tadi al-wasailu laha hukmul maqasid. Sarana memiliki hukum tujuan. Ketika kesyirikan kita khawatir terperosok ke dalamnya, maka kita juga khawatir untuk terperosok ke dalam sarana-sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan tersebut. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan berbagai macam perbuatan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Mudah-mudahan cukup. Ada 6 perbuatan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu at-tawassul. Tawassul adalah sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan jika tawassulnya tersebut adalah tawassul yang terlarang. Tawassul adalah menghantar kepada kesyirikan jika tawassulnya tersebut adalah tawassul yang terlarang. Ahibati fillah, afani Allahu iyyakum, pengertian tawassul adalah at-taqarrubu ilal matlub, mendekatkan diri kepada yang dicari. Mendekatkan diri kepada yang dicari. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 35, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepadanya wasilah. Carilah kepadanya wasilah. Apa yang dimaksud dengan wasilah di sini? Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin, Tabi'ut Tabi'in, haddatsana Abi an Talhata an Atha an Ibni Abbasin ay al-qurbah. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri meriwayatkan dengan sanadnya, berkata meriwayatkan kepada kami bapak, yaitu Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, seorang ahli hadis, meriwayatkan dari Talhah, dari Atha bin Abi Rabah, dari Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah SAW, ahli tafsir, habrul ummah, ulamanya umat Islam, turjumanul Quran, ahli tafsir di generasi sahabat. Beliau berkata, ail qurbah, tawassul yang dimaksud di dalam ayat tadi maksudnya adalah al-qurbah, yaitu mendekatkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga yang dikatakan oleh Imam Mujahid Ibn Jabal, muridnya Abdullah bin Abbas, Atha, Abu Wa'il, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah bin Da'am As-Sadusi, dan Abdullah bin Katsir As-Suddi, dan Abdullah bin Zaid. Semuanya adalah para ahli tafsir di generasi tabi'in, di generasi salafus saleh. Imam Qatadah bin Da'am As-Sadusi, seorang ahli tafsir, juga berkata tentang arti wasilah dan tawassul. Arti wasilah dan tawassul. Beliau berkata, ay taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi. Carilah kepada Allah wasilah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apakah mencarinya dengan perantara? Enggak.
Cari kepadanya dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan ketaatan dan amal ibadah yang diridainya. Amal ibadah yang diridainya. Kemudian Imam Ibnu Katsir berkata, wa hadzal ladzi qalahu haula'il a'immah la khilafa bainal mufassirin. Dan yang dikatakan oleh para imam ini tidak ada khilaf sama sekali di antara para ahli tafsir bahwa arti wasilah, arti tawassul adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan, amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan mencari perantara antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Ini poin penting di dalam perkara tawassul. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, sekarang tawassul yang menghantarkan kepada kesyirikan adalah tawassul yang diharamkan dalam agama Islam. Tawassul yang menghantarkan kepada kesyirikan adalah tawassul yang diharamkan dalam agama Islam. Bagaimana tawassul yang diharamkan dalam agama Islam? Yang pertama yaitu at-tawassulu ila Allah Ta'ala bidzati syakhsil mutawassali bihi. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zat seseorang yang ditawassuli dengannya. Dengan zat seseorang yang ditawassuli dengannya. Apa yang dimaksud dengan perkara ini? Yaitu menjadikan antara seseorang dengan Allah perantara. Seseorang menjadi perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perbuatannya orang-orang musyrik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni. Agama yang dimaksud sini ketaatan. Hanya milik Allah ketaatan yang murni, yaitu ketaatan hanya kepada Allah. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong, mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada perantara itu, melainkan supaya mereka mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi orang ini musyrik berkata kepada perantara ini, kami tidak beribadah kepada perantara ini, melainkan perantara ini kami jadikan perantara supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Kemudian Allah berfirman, Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah menghukumi di antara mereka di dalam apa saja yang telah mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang berdusta dan orang-orang yang kufur. Ini menunjukkan yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah dihukumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang kafir. Sebagai orang-orang kafir. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam surat Saba ayat 37. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurufati aminun. Yang artinya, dan tidaklah harta mereka, anak-anak mereka mendekatkan kepada kami, mendekatkan mereka kepada kami. Tidak.
harta, anak, tidak mendekatkan mereka kepada kami sedekat-dekatnya, kecuali ya, kalau ingin dekat dengan Allah, kalau ingin doanya kabul dengan Allah, maka kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, mereka lah mendapatkan ganjaran yang berlipat dari apa sebab yang telah mereka lakukan, dan mereka di dalam surga dalam ruangan-ruangan penuh dengan keamanan. Surat Az-Zumar ayat 3 tadi yang berbunyi, perhatikan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan sekutu bagi Allah, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada perantara ini, melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Makanya, perhatikan, sebagian dari mereka ada yang terang-terangan, kalau di tengah lautan kalian langsung berdoa kepada Allah tidak akan kabul. Tapi kalau berdoa kepada perantara, itu yang kabul. Kalau seandainya di tengah lautan terombang-ambing dengan ombak, kemudian kalian langsung berdoa kepada Allah, tidak akan pernah kabul, kata mereka, berdasarkan ayat ini. Kenapa? Karena doanya tidak sampai-sampai. Kalian pendosa, kalian orang yang buruk, kalian orang yang selalu bermaksiat. Sedangkan kalau seandainya menjadikan perantara antara kalian dengan Allah, maka cepat kabulnya. Hanya mereka terang-terangan, ya Husain, madad, madad, wahai Husain, berikan kami kekuatan. Wahai Syekh Fulan, berikan kami kekuatan. Ini lebih cepat kabul dan tidak tenggelam di lautan dibandingkan yang langsung berdoa kepada Allah. Sekeji itu mereka dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekeji itu mereka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan orang yang berdoa kepadaku jika ia berdoa kepadaku. Ad-da'i, yang berdoa siapapun dia. Mau dia perempuan, laki-laki, orang kaya, orang miskin, rakyat, pemerintah, orang berdosa, orang ahli taat, yang berdoa kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam surat Ar-Rum ayat 47, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wajib bagi kami menolong orang-orang yang beriman, yang bertauhid, yang tidak menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di bumi ini melainkan Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki. Hanya Allah yang sanggup mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allah. Siapakah yang sanggup mengabulkan doa orang-orang yang dalam keadaan kesempitan jika ia berdoa kepadanya, mengangkat kesulitan dan menjadikan adik kuasa di atas muka bumi? Tidak ada lain. Ilahun ma'allah. Adakah Tuhan bersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hati-hati yang membuat kisah-kisah di tengah masyarakat. Hati-hati, engkau akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa saja ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku, yaitu Nabi Isa, dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Apakah engkau memerintahkan demikian? Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahu illa ma amartani bih.
Aku tidak akan mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepada aku, yaitu beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Tidak boleh mencari perantara kecuali dengan amal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan, takutlah kepada Allah membuat kisah-kisah dusta di tengah lautan terombang-ambing. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Apabila mereka naik ke atas kapal, kemudian terombang-ambing oleh ombak yang besar, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, tanpa perantara. Tanpa perantara. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Allah selamatkan mereka. Ketika kami selamatkan mereka ke daratan, kemudian mereka mensyirikkan Allah SWT. Orang musyrik saja di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tadi pada fa idza rakibu fil fulk da'awullah. Surat Al-Ankabut ayat 65. Itu ayat menceritakan tentang orang-orang musyrik. Apabila orang musyrik di tengah lautan berdoa kepada Allah dengan murni, Allah kabulkan doanya tanpa perantara. Kemudian ada orang-orang yang menceritakan tentang kisah-kisah bohong, kisah-kisah dusta. Kalau di tengah lautan, kalau sulit, keadaan sulit, maka sebutlah Syekh Fulan, berikanlah keperluanku, hajatku, maka lebih cepat kabulnya dibandingkan yang langsung berdoa kepada Allah. Wallahi ini pendusta, didustakan oleh Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka takutlah kepada Allah. Engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tawassul yang menghantarkan kepada kesyirikan selanjutnya adalah, perhatikan baik-baik, at-tawassulu ila Allah taala bijahi fulanin au haqqihi au hurmatihi wa ma asbah dzalik. Bertawassul kepada Allah dengan pangkat si fulan, dengan barakat si fulan, dengan hak si fulan, maka ini adalah tawassul bid'ah yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Tawassul dengan cara yang seperti ini, misalkan dia berdoa, ya Allah, doanya kepada Allah. Kalau tadi yang pertama enggak, dia berdoa, wahai Husain, wahai Fatimah, wahai Syekh Fulan, berikan aku kekuatan, pertolongan, kesempatan untuk selamat. Mereka beranggapan bahwa ini permintaan bukan kepada Husain, Fatimah radhiyallahu anhum atau kepada wali si fulan, tetapi ini adalah hanya perantara. Wali ini nanti akan menyampaikan kepada Allah. Maka kita katakan sebagaimana dalam surah Az-Zumar ayat 3, itulah ainus syirk. Itulah perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang menjadikan sekutu antara menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua ini dengan cara begini, ya Allah, dia berdoanya kepada Allah. Beda dengan yang pertama. Tapi dia katakan, ya Allah, dengan pangkat Rasulmu, dengan pangkat walimu, dengan berkat guruku, dengan berkat ustadzku, maka sembuhkan penyakitku. Maka ini adalah perbuatan bid'ah dan bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Allah berfirman, amalan ini sebelum Allah berfirman, amalan ini tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah syariatnya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah memerintahkan demikian, tidak pernah menyuruh para sahabat pun melakukan demikian, dan tidak pernah sampai kepada kita seorang sahabat pun melakukannya seperti itu.
Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 39, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak memiliki apa-apa kecuali yang dia usahakan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sekarang perkataan para ulama rahimahumullah taala. Seperti misalkan yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, di dalam kitab Ar-Radd 'ala al-Bakri. Laisa li ahadin an yudilla 'ala Allah bi salahi salafi. Tidak ada seorang pun boleh untuk menunjukkan kepada Allah kesolehan orang-orang terdahulu sebelumnya. Fa innahu laysa salahuhum min 'amali alladhi yastahiqqu bihi al-jazaa. Sesungguhnya kesolehan orang-orang soleh sebelumnya bukan amalan dia yang dia berhak dapat pahala atasnya. Yang soleh kan orang sebelum kita, bukan kita. Kemudian ka ahlil gharith thalatha fa innahum lam yatawassalu ila Allah bi salahi salafi. Seperti 3 orang yang terperosok ke dalam goa, kemudian mulut goanya tertutup dengan batu, mereka tidak bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan yang dituju dengan menyebutkan kesolehan orang-orang terdahulu mereka. Wa innama tawassalu ila Allah bi a'malihim. Tetapi mereka bertawassul dengan amal-amal soleh mereka, bukan dengan amal soleh orang lain sebelum mereka. Paham maksudnya? Kaiku, pamanku, abahku, aku jangan. Mereka bertawassul dengan amal-amal saleh mereka. Lamma alimu anna Allah subhanahu yuthibul amilin ala amal. Karena mereka mengetahui bahwa Allah tidak memberi pahala atas seseorang kecuali atas apa yang telah mereka perbuat. Allah berfirman, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat wa sa'yu ghairihi laysa lah. Yang artinya seorang akan mendapatkan apa yang dia usahakan, dan seorang akan dicatat dosa atas apa yang dia kerjakan, dan usaha orang lain bukan miliknya. Paham pendalilannya, Pak? Tidak boleh kita berdoa ya Allah dengan pangkat wali fulan, sembuhkan penyakit. Pertama, itu adalah perbuatan bid'ah. Yang kedua, jawabannya yang kedua adalah bahwa kesolehan orang ini untuk dia, bukan untuk orang yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Abil Izz rahimahullahu ta'ala. Ibnu Abil Izz adalah seorang ulama Islam yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Aziz, dan beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 792 Hijriah. Dan beliau mempunyai kitab yang sangat terkenal namanya Syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Beliau berkata, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, fa in qil, kalau ditanya, fa ayyu farqin baina qawli ad-da'i bihaqqi as-sa'ilina 'alaik wa baina qawli bihaqqi nabiyyik aw nahwi dzalik. Kalau seandainya ditanya, apa bedanya dengan ucapan orang yang berdoa, aku berdoa kepadamu ya Allah dengan hak, dengan kedudukan orang-orang yang memohon kepada engkau, dengan ucapan aku berdoa kepadamu ya Allah dengan kedudukan nabimu, apa bedanya? Fal jawab anna ma'na qawli bihaqqi as-sa'ilina 'alaik annaka wa'adta as-sa'ilina bil ijabah.
Perbedaannya adalah ketika aku berdoa, Allah, aku berdoa kepada Engkau dengan hak orang-orang yang sedang berdoa kepada Engkau. Maksudnya adalah orang-orang yang sedang berdoa kepada Engkau janjikan untuk pengabulannya kepada mereka. Wa ana min jumlatis sa'i, dan aku termasuk orang yang sedang berdoa kepada Engkau. Fa ajib doa. Kalau begitu kabulkan doa. Berarti itu boleh ucapan tersebut. Bi khilafi qauli, berbeda dengan ucapannya bi haqqi fulan. Berbeda dengan ucapan ya Allah dengan kedudukan, dengan hak si fulan, seorang alim. Fa inna fulanan wa in kana lahu haqqun 'ala Allah bi wa'di as-sadiq fala munasabata baina dzalika wa baina ijabati du'ai hadzal sa'i. Tidak ada hubungan antara doa orang ini dengan kedudukan orang soleh. Itu ada hubungan. Enggak ada hubungan antara doa orang yang sedang berdoa kepada Allah dengan menggunakan kedudukan wali fulan. Enggak ada hubungan. Ini para ikhwan. Itu kalau seandainya itu adalah benar-benar wali. Bagaimana kalau orang gila dikira wali? Semakin gila, semakin dianggap wali. Subhanallah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah tawassul yang bid'ah yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Yang ketiga, tawassul bid'ah juga yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan adalah yaitu al-iqsam 'ala Allah jalla wa 'ala bil mutawassali bihi. Berdoa bersumpah atas Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang ditawassali dengannya. Seperti misalkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maksud dari perkataan ini adalah orang kalau bersumpah maka dia harus bersumpah hanya dengan Allah, dengan nama Allah. Tidak boleh dia bersumpah dengan nama selain Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kemudian juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu adraka Umar bin Al-Khattab fi raqbin wa huwa yahlifu bi abihi. Suatu saat Umar bin Khattab bersumpah dengan nama bapaknya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil, "Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Allah melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Man kana halifan falyahlif billah wa illa falyasmut. Kalau ingin bersumpah, bersumpahlah dengan menyebut nama Allah, yaitu dengan ucapan demi Allah. Kalau tidak, mendingan diam saja. Oleh karena itu, pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk bersumpah di atas Allah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk daripada kesyirikan atau menghantarkan kepada kesyirikan, Baik. Itu adalah sarana pertama dari penghantar kesyirikan, yaitu melakukan tawassul yang diharamkan. Lalu Ustaz, tawassul yang dihalalkan apa? Pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah. Ya Razzaq, wahai yang maha luas rezekinya, urzuq, berikanlah rezeki kepada. Ya Ghaffar, wahai yang selalu memberikan maghfirah, ighfirli, berikanlah maghfirah kepadaku. Ini satu. Yang kedua, bertawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup dan sanggup untuk berdoa. Ada dan sanggup untuk berdoa. Masih hidup, ada dan sanggup untuk berdoa. Misalkan kita minta kepada si fulan, wahai fulan, doakan saya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta didoakan kepada Umar bin Khattab, ya ukhayya la tansa min da'wat. Wahai saudaraku, jangan lupa doakan kami ketika Umar bin Khattab ingin berumrah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan Umar bin Khattab
agar meminta istighfar dari Uwais Al-Qarani kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarani. Ini diperbolehkan dengan syarat masih hidup, ada dan bisa berdoa. Kadang-kadang dinyatakan masih hidup tetapi orangnya kededak. Seperti misalkan katanya Nabi Khadir ada di mana? Tahwai. Ini nggak ada orangnya. Ya, dan sanggup mendoakan. Yang ketiga, tawassul yang benar adalah bertawassul dengan amal saleh yang dia kerjakan. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sarana yang kedua yang menghantarkan kepada kesyirikan, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini sarana penghantar kepada kesyirikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berdua berkata, "Lamma nazala bi Rasul sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrau khamisatan ala wajhi." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sekarat, beliau senantiasa meletakkan kain di atas wajahnya. Fa idza tamma kashafa an wajhi. Kalau beliau sesak nafasnya, beliau buka kain tersebut dari wajahnya. Faqala wa huwa kadzalik, dalam keadaan demikian, sakit keras, mau meninggal, beliau berkata, perhatikan, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, dan larangan ini terjadi beberapa saat sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Pada sakit yang disakit tersebut beliau wafat. Maka tidak ada hukum yang menghapusnya. Tidak ada hukum nasakh mansukh berlaku pada hadis ini. Karena hadis ini keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beberapa saat setelahnya beliau meninggal. Tidak ada hukum terhapus padanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan kata la'natullah, ini adalah uslub. Ini adalah tata bahasa yang sangat keras. Karena laknat adalah al-ib'ad wa tard min rahmatillah. Diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena khawatir terperosok ke dalam kesyirikan. Disebabkan karena menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana cara menjadikan kuburan sebagai masjid? Mereka sujud di kuburan nabi-nabi mereka sebagai pengagungan terhadap kuburan-kuburan tersebut. Dan ini adalah kesyirikan yang nampak. Bukan lagi sarana. Sujud kepada kuburan tersebut. Ini adalah kesyirikan yang nampak. Atau mereka menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai tempat sholat dan beribadah kepada Allah di dalam kuburan-kuburan tersebut. Karena keyakinan mereka bahwa sholat di menghadap kuburan tersebut lebih afdal, lebih agung kedudukannya di sisi Allah. Dan ini adalah kesyirikan yang tersembunyi. Ini adalah kesyirikan yang tersembunyi. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat pengagungan terhadap makhluk yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, dan ini menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani, dan itu menghantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Islam abad ke-9 Hijriah, wafat pada tahun 800-an Hijriah, bermadzhab Syafi'i. Di dalam kitab beliau Fathul Bari, wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam alima annahu murtahilun min dzalikal marad. Seakan-akan Rasulullah SAW sudah mengetahui bahwa beliau akan meninggal dari sakit ini.
an yu'azzama qabruhu kama fa'ala man madha. Kalau beliau meninggal, nanti kuburannya akan diagungkan sebagaimana orang-orang yang terdahulu mengagungkan kuburan-kuburan mereka. Fala'nul yahudi wan nasara isyaratun ila dhammi man yaf'alu fi'la. Pelaknatan terhadap kaum Yahudi dan Nasrani adalah isyarat terhadap tercelaknya siapa yang melakukan perbuatan seperti perbuatan Yahudi dan Nasrani. Saya minta waktu sebelum adzan. Ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, qala fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu. Beliau bersabda pada waktu sakit beliau yang tidak bangun darinya, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah melaknat kaum Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah, walaula dzalika ubriza qabruhu ghaira annahu khasya an yuttakhadha masjidan. Kalau seandainya demikian, tidak demikian, niscaya kuburannya akan nampak. Kuburan Rasulullah SAW akan nampak. Ya. Dan tidak ada yang bisa melihat kuburan Rasulullah SAW semenjak tahun 900-an sampai sekarang. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat kuburan Rasulullah SAW semenjak tahun 900-an. Ini berbicara dengan mata kepala. Kalau berbicara dengan mata batin, karam, jiwa, sudah terserah pian aja lagi. Ya, hendak pian aduk-adukkah itu pembicaraan terserah pian jadi. Tidak ada yang pernah melihat kuburan Rasulullah SAW setelah tahun 900-an. Tadi saya sebutkan semenjak abad ke-9 Hijriah tidak ada seorang pun yang bisa melihat langsung dengan mata kepalanya kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diceritakan oleh seorang yang bernama Ali bin Abdullah bin Ahmad. Ali bin Abdullah bin Ahmad Al-Hasani, keturunan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Asy-Syafi'i, bermadzhab Syafi'i. Nuruddin, gelarnya Nuruddin, dan kunyahnya Abul Hasan As-Samhudi. Beliau wafat pada tahun 911 Hijriah. Beliau menulis kitab dengan judul Wafa'ul Wafa bi Akhbari Daril Mustafa. Wafa'ul Wafa bi Akhbari Daril Mustafa. Artinya sikap penunaian amanah tentang kabar-kabar rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau ini seorang yang masuk ke dalam kamar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di situ beliau dikuburkan pada tahun 878 Hijriah. Hal ini dikarenakan Masjid Nabawi pernah terbakar, bahkan 2 kali kebakar. Akibat terbakar tersebut, ketika ingin diperbaiki terlihat bahwa kamar Aisyah radhiyallahu anha yang dikubur di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Umar bin Khattab, di bagian kiblatnya agak miring seperti mau runtuh. Maka berkumpullah para ulama, kemudian dipilihlah orang-orang yang memperbaiki hal tersebut, termasuk di dalamnya Nuruddin As-Samhudi, Ali bin Abdullah bin Ahmad Nuruddin As-Samhudi. Dan ini beliau ceritakan dalam kitab beliau
wafa'ul wafa bi akhbari daril Mustafa. Dan gambarannya kira-kira seperti ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini adalah kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuburan Abu Bakar dan kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini adalah kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang mau runtuh yang sebelah sini, yang di sebelah sini. Kemudian kita bisa lihat tidak ada jendela, tidak ada pintu pada ruangan ini. Tidak ada jendela, tidak ada pintu pada ruangan ini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Oleh karena itu doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam video ini kuburan beliau, kemudian setelah itu ditutup dengan dinding, tanpa pintu, tanpa jendela. Dan bagian yang diperbaiki yang di sini. Di sini arah ke kiblat. Ini yang diperbaiki, makanya agak tebal untuk supaya tidak runtuh kamar dan kuburan atau ruangan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ruangan tersebut tertutup. Ditutup dengan sebenar-benar penutupan. Kemudian setelah itu ditutup lagi dengan ruangan yang berbentuk seperti limas. Kenapa ini bentuknya limas? Karena agar orang menuju ke sana tidak menghadap ke kiblat. Karena Rasulullah SAW tidak menghadap ke arah kuburan. Karena di sini kiblat. Kalau orang menghadap ke sana dan dia bentuknya limas, maka akhirnya dia tidak langsung menghadap kuburan. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ilal kubur. Lalu setelah itu ditutup lagi dengan tutup yang kedua, yang ketiga, dindingnya. Lalu setelah itu ditutup dengan tutup yang keempat. Tidak ada yang pernah bisa melihat kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepalanya langsung. Adapun dengan pembicaraan batin, sebagaimana yang diakui oleh orang-orang tasawuf, dirinya karam bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian pembicaraan batin, tangan Rasul SAW keluar, maka yang seperti ini terbantahkan dengan dalil-dalil wafatnya Rasul SAW dari Al-Quran ataupun hadis Rasul SAW dan ijma' para sahabat. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patut diperhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya ingin keluar dari kuburnya, maka beliau akan keluar di dalam sebuah kejadian yang sepatutnya beliau keluar, yaitu saat terjadi perselisihan pendapat antara Fatimah binti Muhammad Az-Zahra, Sayyidatu Nisa'i Ahli Jannah, pemimpin wanita penghuni surga, dengan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam perihal harta. Saat itu sangat diperlukan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk keluar agar menerangkan hukum, agar bisa membela Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tetapi beliau tidak keluar. Lalu kemudian keluar di abad ke-11, ke-12, ke-13 sekarang. Siapa itu? Ya. Ini pada ikhwan dirahmati Allah. Maka kalau pembicaraan batin, maka kita angkat tangan. Pembicaraan batin kita angkat tangan. Karena semua orang kalau sudah berbicara batin macam-macam yang dibicarakan. Aku tadi
Nah, hanya aku sampai ke Mekah tadi. Batin kok. Ya, beberapa detik batin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah tercelanya sebagian ajaran tasawuf yang ekstrim, yang mengadopsi ajaran filsafat Yunani yang beracuan kepada pelajaran batin atau pembelajaran batin. Akhirnya ibadahnya penuh dengan kebatinan. Makanya ada istilah karam, menyatu. Kemudian ada istilah hulul, ittihad, dan seterusnya. Dan ini bukan dari ajaran Islam. Itu bukan dari ajaran Islam. Kalau seandainya Rasulullah SAW ingin keluar, maka beliau kenapa tidak keluar di zaman yang sangat diperlukan? Zaman Fatimah radhiyallahu anha, anak perempuan beliau yang sangat beliau cintai. Yang kalau beliau datang, Fatimah radhiyallahu anha datang, marhaban bibnati. Selamat datang wahai anakku sayang. Kemudian tidak keluar saat terjadi persengketaan antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, perang Jamal, perang Siffin. Kenapa tidak keluar? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ingat baik-baik, semua dari kita akan bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan kelak di hadapan Allah Subhanahu. Jangan pernah berdusta atas nama agama, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka ambillah tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian para ikhwah, masih dalil-dalil yang menunjukkan bahwa diharamkannya menjadikan kuburan sebagai masjid karena bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Kenapa menghantarkan kepada kesyirikan? Mengagungkan kuburan tersebut dan mengagungkan orang yang di dalam kubur tersebut lebih daripada yang seharusnya. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Muslim dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khams. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal, 5 hari sebelum meninggal. Beliau meninggal hari Senin, berarti Ahad, Sabtu, Jumat, Kamis atau Rabu. Kamis adalah hari terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat berjamaah zuhur. Setelah hari itu beliau tidak keluar lagi sampai hari Senin beliau meninggal.